Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan terkait dengan panduan pekerjaan untuk membuat atau memindahkan konten tafsir Al-Quran ke website. Saya share screen. Baik, pertama setelah kita membuka website, membuka site yang dibagikan, seperti ini bentuknya. Kemudian di sini ada konten tafsir Al-Qurannya, ada di sini. Kemudian nanti halaman yang kita keluarkan ada di sini, ya halamannya. Nah, ini halamannya bot.rumahamal.org garis miring tafsir garis miring satu itu berarti nomor surat, garis miring satu itu berarti ayatnya. Jadi ini surat pertama dan ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim seperti ini ya. Nah, nanti bentukannya sebenarnya sederhana, hanya ini saja. Eh, hanya apa namanya teks Arab, terjemahan dan tafsirnya begitu. Oke, di sini tidak muncul, jadi di sini tidak muncul terkait dengan fitur tafsir karena fitur tafsir itu sebenarnya fitur yang ada di internal bot ya, bukan basis website. Hanya saja karena ada beberapa teks yang sifatnya sangat panjang sehingga tidak bisa seperti ini Bismillahirrahmanirrahim, tulisannya sangat panjang sekali. Dan dalam satu kali pengiriman WhatsApp membatasi hanya sampai dengan 4096 karakter dan jumlah tafsirnya saja itu sudah lebih dari 4096 ini, kalau tidak salah ada sekitar 19.000 ini karakter begitu ya. Jadi em, jadi akhirnya harus dilempar ber ketika orang memilih tafsir Al-Quran di bot itu harus dilempar ke website. Untuk ayat-ayat yang lain itu tetap ada di bot begitu. Jadi ada 394 ayat yang harus dilempar ke website karena panjangnya tafsir yang ada. Kalau yang lainnya tafsirnya masih bisa dikirimkan lewat pesan teks di WhatsApp. Oke, teknis pengerjaannya setelah kita membuka site yang dibagikan, di sini ada halaman ya, kita masuk ke bagian halaman. Di bagian halaman ini ada beranda, fitur, ya, kabar, dan sebagainya. Ini tanda garis strip kayak gini, artinya dia tidak muncul di halaman navigasi. Ini ini navigasi, beranda, fitur, kabar, kolaborasi, dukungan. Sebagaimana kita bisa melihat di sini ya, ini beranda, fitur, kabar, kolaborasi, dukungan. Nah, tafsir Al-Quran di sini, kalau sepertinya ini dihidupkan, tampilkan di navigasi, dia akan muncul di sini, ya, akan muncul di bagian atas, akan muncul di bagian sini. Nah, kita tidak menghendaki itu karena sebenarnya tafsir Al-Quran ini hanya salah satu layanan ya, bukan jadi core-nya bukan jadi core-nya bot. Oke, jadi saya sembunyikan dari navigasi. Nah, begitu juga turunan-turunannya ketika kita klik ini, jadi isinya sebenarnya hanya sumber pengambilan tafsir tentu dengan seizin lembaga tersebut ya, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, selanjutnya sebenarnya defaultnya tidak ada menu pemilihan surat, pemilihan ayat itu tidak ada sebenarnya. Jadi kalau mau buka tafsir, klik ini gitu ya. Ini linknya langsung menuju ke bot begitu. Oke, kemudian ketika kita klik di sini ada surat-surat yang sudah dibuat. Ini saya sebagai contoh hanya membuat satu surat dan satu ayatnya saja. Jadi yang pertama di sini ada surat Al-Fatihah. Isinya juga sama seperti bagian tafsir tadi, tidak berisi daftar isi ayat-ayatnya, begitu ya tidak. Tapi defaultnya kalau sepertinya mau tahu tentang tafsir itu masuk ke WhatsApp. Karena yang demikian bisa membuat em, kita itu mendapatkan database mereka gitu ya, nomor WhatsApp-nya dan juga namanya. Nah, jadi kita hanya masuk ke yang tidak ada atau tidak bisa disajikan di pesan teks WhatsApp saja. Nah, di sini ada 394, ada 394 ya. 393 berarti ya. Ada 394 baris, berarti isinya ada 393 karena baris pertama adalah header. Nah, di sini sebenarnya sudah ada ya. Ini ukurannya, ini karena sangat panjang sekali, makanya saya buat ukuran fontnya 1 begitu supaya tidak 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 meng, apa ya, tidak membuat mata kita
terlalu berat melihatnya. Nah, ini semuanya sudah ada sebenarnya, judul, isi, judul page, footnote, tafsir, terjemahan, teks, ayat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menambahkan halaman-halaman tersebut. Nah, yang pertama yang kita lakukan, kalau sepertinya kita mau menambahkan ayat baru, ini kan misalnya nih, ini Al-Fatihah ayat 1, begitu ya. Ini judul page namanya Al-Fatihah ayat 1, dan yang ini adalah judul isi ya, tafsir surat Al-Fatihah ayat 1. Nah, kita kalau mau membuat ayat baru, kalau mau membuat page baru, kita tinggal tambahkan di bagian Al-Fatihah, klik di bagian Al-Fatihahnya, atau klik bintang tiganya, titik tiganya, tambahkan subhalaman. Tambahkan subhalaman, kemudian kita beri nama subhalaman ini dengan judul page. Ya, dengan judul page. Misalnya di sini Al-Fatihah ayat 4. Kita copy Al-Fatihah ayat 4, pastikan ke sini, kemudian diklik di bagian lanjutan. Kita klik di sini jalur customnya, itu karena di sini ayatnya adalah ayat 4, itu jalur customnya adalah 4. Ya, ayatnya saja, tidak perlu suratnya. Nah, nanti dia akan muncul karena di Al-Fatihah itu jalur customnya sudah 1. Nanti ini berhubungan dengan linknya ya, dengan berhubungan dengan linknya. Jadi nanti kalau sepertinya di sini tafsir garis miring 1 garis miring 4, nah nanti akan muncul jalur custom tersebut ya. Kalau tidak nanti malah panjang teksnya jadi Al-Fatihah ayat 4 begitu. Makanya harus di custom dengan angka begitu. Nah, ini klik selesai. Nah, kita akan mendapatkan sebuah halaman baru Al-Fatihah ayat 4, dan otomatis dia tidak muncul ya, otomatis dia tidak muncul di navigasi. Eh, Oke, ini judulnya kita hapus Al-Fatihah ayat 4 ini. Caranya dengan menghapus nah ketika klik di sini di tombol tempat sampah, kita hapus. Nah, kemudian dari sini kita mulai memasukkan, klik 2 kali di tengah ya, klik 2 kali di tengah. Nah, sehingga muncul, kita masukkan teks seperti ini, klik yang bagian teks, atau kita juga bisa memasukkan di sini. Sisipkan teks. Sisipkan, Mas. Oh, di atas, sorry. Sisipkan teks. Nah, sisipkan teks seperti ini. Begitu, kemudian baru kita masukkan konten-kontennya. Di sini yang pertama berarti adalah judul isi, tafsir surat Al-Fatihah, tinggal kita copy, pindahkan seperti ini. Nah, kemudian untuk standardisasinya, pertama gayanya kita pakai gaya yang kedua. Pindahkan ini sebagai bagian di bagian sini sebagai bagian dari judul. Kemudian beri nama, untuk fontnya itu kita akan menggunakan Nano Sans Arabic ya, Nano Sans Arabic. Ini kalau sepertinya defaultnya tidak ada, silakan nanti bisa tambahkan sendiri ya. Cara menambahkannya di sini tinggal diklik font lainnya. Nanti di sini ada pilihan font, tinggal dicari aja Noto Sans Arabic begitu. Nah, kemudian klik OK. Oke, nanti ada alasan tersendiri kenapa menggunakan Noto Sans Arabic. Oke, nah ini kita buat dia ke bagian semi tebal dengan ukuran 24. Kemudian kita pindahkan alignmentnya ke tengah, gitu ya, biar sama sebenarnya. Sorry, ini Notosan Arabic ke tengah sama ya dengan yang ini. Oke, kemudian untuk bagian lainnya kita tambahkan lagi teks. Kita buat lagi gayanya sebagai gaya kedua. Oke, terus kita pindahkan teksnya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Kita kopikan. Ini juga sama. Teksnya ini bagiannya teksnya teks normal. Kemudian fontnya kita ganti ke Noto Sans Arabic biasa. Dengan font ukuran 24. Kenapa menggunakan Noto Sans? Ini karena sebenarnya tampilan teks Arabnya lebih bagus sebenarnya dibandingkan yang lain. Calibri juga bagus sebenarnya, tapi ketika dieksekusi sebagai web seperti ini, dia tampilannya kaku ya, Arabnya Arab kaku. Begitu.
Oke, ini notosan. Lihat yang bagian Al-Fatihah sama ukurannya 24 dan notosan sedang ya, rupanya notosan sedang. Sorry, di sini berarti notosan, tinggal kita blok dan kita ganti jenis fontnya menjadi notosan sedang. Notosan Arabik sedang. Sip. Kemudian kita bisa tambahkan kembali, boleh dengan klik dua seperti ini. Ya, sehingga muncul teks. Kita tambahkan di sini terjemahan. Kita tambahkan terjemahan. Nah, terjemahan karena menggunakan teksnya juga sama ya, biar sama semuanya kita gunakan notosan Arabik saja. Bagian biasa. Ukurannya adalah 12. Ininya sebagai teks normal. Oke, ini juga kurang lebih sama ya untuk yang bagian ini notosan Arabik. Oh sorry, halus ya. Halus, ini notosan Arabik halus. Oh, dua-duanya halus ya di bagian isi. Tapi fontnya sama 12. Notosan halus. Sorry, belum diblok. Ayah, enggak kok. Oke, ini terjemahannya. Terjemahannya kita nanti bisa di apa namanya? Ditambahkan tanda petik terlebih dahulu di oke di depannya ya. Di sini belum ada tanda petiknya. Nah, oke setelah terjemahan kita tambahkan yang selanjutnya adalah footnote ya. Footnote atau catatan kaki. Nah, di sini sebenarnya angka 2 di sini itu adalah footnote yang merujuk ke footnote. Footnote itu kadang ada, kadang tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada berarti bisa langsung ke tafsir. Kalau ada ya kita tambahkan footnote terlebih dahulu. Footnote kita tambahkan di sini. Teks normal, notosan Arabik halus. Ukurannya 12. Kemudian gayanya gaya kedua. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian tadi ini kita beri tanda petik lebih dahulu ya. Kemudian yang berikutnya tambahkan, sorry, harusnya digeser di bawah. Kita geser ke bawah setelah footnote. Nah, baru setelah itu kita buat ini dengan menambahkan konten tafsirnya. Tafsirnya cukup panjang. Mungkin di antara isi tafsirnya ada yang perlu diedit penulisannya, tapi dalam hal ini itu bukan prioritas utama ya. Yang prioritas utama adalah memindahkan teks-teks ini ke website. Ini halus ukuran 12. Sip. Ini sudah selesai semua. Pembuatan site kita untuk satu ayat. Begitu selanjutnya sampai dengan 391 ayat lainnya. Begitu. Nah, untuk penambahan ini baru, surat baru. Ini kan semuanya Al-Fatihah. Misalnya kita tambahkan Al-Baqarah, kita tinggal duplikasi bagian, duplikasi halaman. Ya, duplikasi halaman. Nah, kita buat nama page-nya itu adalah nama surat. Nama suratnya adalah ini, Al-Fatihah. Nah, ini Al-Baqarah, kita copy. Kemudian kita pindahkan ke bagian ini, Al-Baqarah. Nah, kemudian sama seperti tadi, di bagian lanjutan kita pilih jalur customnya adalah 2. Karena Al-Baqarah itu adalah surat kedua. Klik selesai, maka secara otomatis dia akan ada di bawah sini. Nah, jangan lupa aja jalur custom itu sangat
penting untuk nanti pengecekan. Kemudian selanjutnya kita bisa juga melakukan penyalinan, ya, menyalin dari ayat 4 seperti ini, duplikasi halaman. Kita misalnya mau membuat Al-Baqarah ayat 3 begitu ya di sini. Berarti alamat judul page-nya adalah Al-Baqarah ayat 3. Ini jangan lupa jalur customnya adalah jalur custom ketiga. Klik selesai. Nah, di sini kan jadi pindahnya ke sini ya. Pindahnya ada di sini. Nah, kita bisa drag ini dan ditarik ke sini. Nah, dia jadi otomatis ada di bawah Al-Baqarah. Kemudian kita tinggal ganti konten-konten yang ada di sini. Ini diganti, ini diganti, ini diganti, dan seterusnya begitu. Tapi ini secara default sudah. Nanti dia bakalan jalur customnya bot.rumahamal.org garis miring tafsir garis miring 2 garis miring 3 begitu ya untuk merujuk ke sini. Oke, itu saja panduan pembuatan atau pemindahan kontennya ke konten tafsir ini ke website. Ada 391 ayat lagi, silakan bisa dikerjakan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.